Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, beranggotakan saya, Muhammad Fauzan. Saya Rehan Syadafa. Saya Tasyana Zuka Aspirasi. Saya Faizal Hudia Rizfianto. Kami di sini akan mempresentasikan dan berdiskusi tentang modul 13. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Tasya. Ya. Udah masuk belum? Udah. Ya, tujuan dari modul ini itu dia yang pertama memperbaiki atribut model domain, memperbaiki hubungan model domain, memperbaiki metode model domain, mendeklarasikan konstruktor dari model domain, beranotasi perilaku metode, dan membuat komponen dengan antarmuka. Lalu di sini proses map-nya, stakeholders mental model, dia akan merekrutmen model, lalu dibagi menjadi dua model, yaitu NFRS dan FRS. NFRS itu dia menghasilkan arsitektur model, dan FRS itu dia menghasilkan desain model. Lalu arsitektur model dan desain model ini dia menjadi solution model, lalu menjadi code. Di sini artifacts-nya memiliki domain class model, use case form skenario. Lalu si artefak ini membuat diagram interaksi untuk skenario use case utama. Lalu mengidentifikasi dan memodelkan keadaan objek kompleks menggunakan diagram mesin keadaan. Lalu menerapkan pola desain ke domain dan model desain. Lalu menyempurnakan model desain untuk memenuhi model solusi. Selanjutnya menyempurnakan atribut dari model domain. Yang pertama itu menyempurnakan metadata dari atribut, lalu memilih tipe data yang sesuai, lalu membuat atribut turunan, dan mengenkapsulasi. Lalu menyempurnakan metadata atribut. Di sini atribut dalam diagram kelas UML itu ada nama, visibilitas, tipe, multiplisitas, nilai awal, dan batasan. Dalam batasan ini dia salah satunya ada yang dapat diubah, ada yang hanya menambahkan, lalu ada yang dibekukan atau tidak bisa diubah. Selanjutnya, sinteksnya itu visibilitas, nama, multiplisitas, tipe, nilai awal, dan batasan. Seperti di sini, desainnya first name, string frozen, last name, string frozen, seperti itu. Lalu analisisnya first name, last name. Lalu memilih tipe data yang sesuai. Memilih tipe data merupakan trade-off dari transparansi representasi, waktu komputasi, dan ruang komputasi. Selanjutnya, memilih tipe data yang sesuai juga. Ini untuk atribut yang nomor telepon. Di sini tipe data string. Tipe data ini memerlukan pemetaan antara representasi UI dan representasi penyimpanan. Lalu ada long. Di sini menghemat ruang, tetapi tidak cukup untuk merepresentasikan nomor telepon besar. Lalu selanjutnya ada nomor telepon. Di sini dia sebagai objek nilai yang menyajikan data ponsel. Tipe data ini tuh transparan secara representatif, tetapi membutuhkan pengkodean tambahan. Lalu ada char array. Tipe data ini mirip dengan string dan tidak menambah nilai. Lalu ada integer array, dia tipe data yang menghemat ruang, tetapi tidak transparan secara representatif. Lalu membuat atribut turunan. Di sini mungkin memiliki atribut yang dapat diturunkan dari kursus lain atau lebih stabil. Di sini contohnya kanonik perhitungan usia seseorang dari tanggal lahir mereka. Di sini ada tanggal lahirnya, date frozen, lalu di sini analisisnya itu umur. Sekian dari saya, terima kasih. Mau bertanya dong? Ya. Tadi kan apa yang dimaksud dengan tipe data int array? Integer array itu tipe data yang menghemat ruang, tetapi tidak transparan secara representatif. Oh iya, oke. Mau bertanya juga, kalau tadi kan dijelasin atribut di metadata diagram UML.
Itu bisa disebutkan nggak? Minimal 3 aja atau boleh lebih? Atribut di dalam diagram UML itu ada nama, tipe, visibilitas, multiplitas, nilai awal, dan batasan. Ya, pertanyaan satu lagi connecting. Faizal. Atau enggak di ini aja deh. Lanjut aja. Aja dulu. Dan Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tadi yang sudah dijelaskan dari Tasya. Jadi di sini kita akan menerapkan enkapsulasi. Jadi untuk menerapkan enkapsulasi itu kita bisa mengikuti langkah-langkah ini. Jadi yang pertama, jadikan semua atribut itu pribadi. Jadi ada itunya kan tandanya apa? Minus privasi gitu. Jadi, nah terus tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut dapat dibaca. Jadi semua atribut yang bisa dibaca itu tuh hak aksesnya harus publik atau itunya tandanya tuh plus. Terus yang ketiga, tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis yang tidak beku. Nah, jadi di sini contohnya itu, nah kan di sini atributnya tandanya minus semua tuh, jadi itu artinya privasi tadi yang langkah pertama. Terus yang langkah kedua itu di metodenya itu semuanya harus publik ininya izinnya gitu. Terus yang ketiga itu kita tambahin mutators buat yang bisa diubah. Jadi ubah itu di sini kan set address sama set phone number itu bisa diubah. Jadi itu dikasih mutators. Terus di sini ada penghilangan hubungan kelas. Jadi di sini tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Nah di sini ada desain biasanya membahas perincian ini. Yang pertama itu si jenis itu ada asosiasi, agregasi, dan komposisi. Terus ada arah transversal. Yang ketiga ada asosiasi yang berkualitas. Yang keempat mendeklarasikan metode manajemen asosiasi. Yang kelima menyelesaikan asosiasi dari banyak ke banyak atau many to many. Terus menyelesaikan kelas asosiasi. Nah, di sini ada jenis hubungan. Tadi yang dia disebutkan itu ada asosiasi, agregasi, dan komposisi. Jadi hubungan ini menyatakan bahwa objek yang terkait, entah bagaimana terikat pada objek asli, biasanya sebagai atribut instance. Ada jenis hubungan lain, yaitu ketergantungan yang menyatakan bahwa suatu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada atribut instance yang memegang objek itu. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi asosiasi itu kayak menghubungkan aja gitu antara dua instance. Jadi antara customer sama survei itu ada garis kayak ini sento gitu kan. Nah, itu tuh maksudnya asosiasi gitu. Jadi ada saling keterkaitan. Asosiasi itu cuma gitu aja. Terus yang ke agregasi itu ini pembedanya di sini ada tanda diamond gini, cuman diamondnya warna putih atau kosong gini. Jadi si asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian agregat dan bagian komponen. Jadi reservasi ini tuh ya apa ya? Jadi hubungan sama room itu tuh agregasi gitu. Nah, selanjutnya ada komposisi. Kalau komposisi bedanya si diamondnya full atau warna hitam gini. Jadi si reservasi ini sangat berkaitan dengan payment kan. Jadi orang kalau mau reservasi harus dibayar dulu gitu. Begitu sih. Sampai berapa sih? Sampai 17. Sampai yang terakhir ini
Jadi di sini ada navigasi. Kalau navigasi itu ada yang nggak ada panahnya. Jadi kayak gini, itu tuh udah ditunjukkan kalau itu tuh dua arah sebenarnya. Cuman hubungannya implisit. Nah, kalau misalkan ada panahnya gini, itu hubungannya eksplisit. Nah, kalau eksplisit juga ada yang searah. Misalkan dari properti ke room aja atau room ke properti. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya dong, Ya. eh, apa sih yang dimaksud dengan asosiasi? Eh, Tadi asosiasi itu, jadi dia tuh cuma menghubungkan hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasian yang menentukan koneksi di antara interest mereka. Jadi mereka hanya menghubungkan antar apa ya, kayak antar kelas, antar objek itu. Gitu. Oh iya, oke, makasih. Mau tanya, tadi kan ada enkapsulasi ya, itu tuh cara menerapkan enkapsulasinya itu bagaimana? Ini ya. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan semua atribut itu jadi pribadi atau jadi private. Nah, di sini contohnya jadi minus semua, itu langkah pertama. Terus langkah kedua itu tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Jadi di sini semua atribut yang dapat dibaca itu harus publik ininya, izinnya positif. Terus yang ketiga, tambahkan metode mutator publik untuk atribut yang dapat ditulis atau tidak beku. Jadi di sini mutatornya itu untuk metode yang bisa kita input nilainya gitu, kayak set address sama set phone number. Gitu sih. Mau nanya dong. Ya. Dan itu yang halaman 11 coba. Tadi kan ada frozen tuh. Itu frozen apa ya? Jadi frozen itu tuh jadi si datanya tuh nggak udah tetap kayak gitu, jadi nggak bisa dirubah, nggak apa ya, kan kalau tadi dijelasin di sini untuk atribut yang dapat dituliskan atau tidak beku, berarti yang kalau beku itu yang tidak dapat ditulis. Jadi itu tuh udah tetap kayak gitu aja gitu, si first name sama last name tuh nggak bisa dirubah, jadi udah ketetapannya kayak gitu sih kalau kurang lebih. Oke, udah jelas. Sip. Mungkin sekian dari saya. Persilahkan selanjutnya. Ya. Udah masuk belum? Udah. Ya, sekarang saya akan melanjutkan navigasi. Sebentar ya. Terkadang dalam analisis, Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak akan perlu untuk menganalisis asosiasi. Masalah ini harus diselesaikan dalam desain. Sebagai contoh, ini bisa dilihat di bawah diagramnya, ada analisis, ada desain. Lanjut aja ya. Terus, asosiasi yang memenuhi syarat. Di asosiasi satu ke banyak atau banyak ke banyak, hal ini sering berguna untuk bagaimana sistem mengakses satu elemen di asosiasi. Diagramnya kalian bisa lihat sendiri ya. Seperti itulah, udah pada ngerti harusnya mah. Di ke-20, di selanjutnya, ada metode hubungan. Metode asosiasi mengizinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek asosiasi. Ada 3 kondisi. Yang pertama, satu ke banyak ke banyak, dan banyak ke banyak. Hubungan satu ke satu membutuhkan satu variable instance. Ya, diagram bisa lihat. Lalu ada metode hubungan. Hubungan satu ke banyak membutuhkan penggunaan koleksi. Seperti ini.
Lalu ada penyelesaian hubungan baik ke banyak. Mengatur hubungan baik ke banyak merupakan tantangan. Mempertimbangkan menggunakan persyaratan ini pada saat mendesain. Lalu ada penyelesaian hubungan baik ke banyak. Jika asosiasi banyak ke banyak harus diawetkan, Anda dapat sekali-kali menambahkan kelas di antaranya yang mengurangi satu asosiasi banyak ke banyak menjadi dua asosiasi. Contohnya seperti itu. Lalu ada penyelesaian asosiasi kelas. Kelas asosiasi hanya ada pada model analisis. Itu seharusnya diselesaikan menjadi kelas pemrograman pada desain. Atau kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara dua kelas utama. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, Ya. yang dimaksud sama metode hubungan itu apa? Metode hubungan itu adalah metode asosiasi yang mengizinkan klien untuk mengubah objek asosiasi. Dan ada 3 kondisinya, itu 1 ke 1, banyak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mau nanya tadi yang cara penyelesaian kelas asosiasi itu gimana? Oh ini, penyelesaian asosiasi kelas itu seharusnya diselesaikan menjadi kelas pemrograman pada desain. Atau kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara dua kelas utama. Gitu. Masih. Nah, Ya. itu juga mau nanya, Ray, yang dua kelas utama, itu kan harus 2 atau bisa lebih ya? Iya, hanya 2 aja. Oh, 2 aja ya? 2 kelas aja. Oh, oke deh. Iya. Ada lagi yang ditanyain udah? Udah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke. Sebentar. Nah. Halaman berapa ya? 26 ya? 26. Iya. Ya. Nah, aku ngelanjutin yang tadi nih. Jadi metode pemurnian. Pemurnian ini gimana sih? Diidentifikasi selama alur kerja berikut. Pertama, CRC dulu, terus analis robustness, terus didesain tuh. Yang identifikasi itu apa aja, misalnya. Terus ada juga metode lain, misalnya kayak manajemen objek, pengujian unit, dan juga pemulihan. Nah, ini pemurniannya tuh kayak gini. Jadi misalnya yang bawah nih, yang bawah ini tuh asalnya gitu. Asalnya tuh kan ini metodenya. Terus kita pemurnian lagi ke atasin, refines gitu kan tulisannya. Langsung deh itunya tinggal itunya aja gitu, yang lebih simpelnya. Nah, terus ini perilaku metode beranotasi. Nah, kalau ini tuh jadi istilahnya dilampirkan ke setiap metode oleh aku metode tersebut. Jadi misalnya kalau ini kan metodenya nih, misalnya ini tuh metode apa ya, aslinya gitu ya, yang ada di codingnya. Terus nanti kalau kita masukin ke YAML tuh jadinya kayak gini gitu. Nah, terus ini mendeklarasikan konstruktor. Ini langkah-langkahnya tadi ya. Terus konstruktor menginisialisasi objek dan sintaksis yang mirip dengan metode tersebut. Contohnya kayak gini. Jadi kayak misalnya, oh ini konstruktornya tuh ada yang mirip-mirip nih sama metodenya. Konstruktornya itu langsung dimasukin. Konstruktornya ini juga kan warna biru kan, itu maksudnya dimasukinnya ke sana gitu. Konstruktornya. Terus ini meninjau sambungan. Idealnya model Anda harus memiliki sambungan terendah. Jadi misalnya ada FR, functional relation, sama non-functional relation. Kayak gini. Jadi misalnya ada yang paling tinggi dan juga yang paling rendah. Itu sambungan-sambungannya. Kalau ini kepaduannya. Jadi kepaduannya itu harus punya yang tinggi sama yang rendah juga sama. Gitu. Jadi kalau yang ini tuh untuk rendahnya, kalau yang ini untuk yang tingginya. Nah, membuat komponen dengan interface.
Oh ya, ini kehalangin nggak ya? Enggak. Ini ada nih? Ada. Ada. Oh, ada ya? Ada. Enggak. Sorry. Maksudnya apa? Enggak, kok lanjutin aja. Oh ya udah. Ya, jadi komponen dengan interface. Kalau ini tuh maksudnya kita masukin komponen-komponennya apa aja nih. Jadi pas sudah diiniin, kita kan udah sediain nih ada apa aja komponennya. Terus sama kita disambung-sambungin. Tapi panah dependensi ini nggak usah dibutuhkan kalau misalnya menggunakan notasi required interface. Jadi juga nggak usah pakai panah juga gitu, langsung aja dihubungin aja. Gitu. Ini juga ada yang pakai panah, berarti itu tuh bukan notasi required interface. Dan selama kerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Modul ini menjelaskan cara memperbaiki fitur model domain berikut: atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode. Kayak yang tadi ya. Kelas-kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan sambungan rendah. Dan juga ada yang mau ditanya nggak? Mau bertanya dong. So, Yuk. Model Anda memiliki sambungan terendah ke cara apa sih? Oh ini ya. Ketika memelihara functional relation dan non-functional relation. Jadi sambungan itu harus ada itunya dulu gitu. FR sama NFR-nya. Gimana? Siap, dah. Masih Sal. Oke. Sama-sama. Mau nanya, Yuk. tadi yang panah dependensi itu dibutuhkan nggak sih atau ketika kita menggunakan notasi required interface? Oh ini ya. Nah itu. Oh iya, panah dependensi itu nggak dibutuhin kalau misalnya menggunakan notasi. Jadi kalau misalnya selain dari notasi required interface baru dipakai gitu. Kayak contohnya kayak ini nih. Itu. Oke, makasih. Oke. Zal mau tanya enggak sih? Mau minta Oke. dijelasin ulang. Konstruk itu kayak gimana caranya? Oh ini ya. Ini bukan? Iya. Jadi kayak awalnya tuh diinisialisasi dulu objek sama sintaksisnya. Sintaksis itu kayak gini nih, sintaks mana tadi ya? Sintaks itu ini kayak gini. Jadi sintaksnya itu dulu, diinisialisasi dulu sama objeknya, baru nanti dimasukin di sini gitu, sama metode yang mirip. Kasih Zal. Oke, sama-sama. Gimana ya? Udah ya? Udah selesai kan? Udah nih, udah kelar kan semua. Oke. Ya udah deh. Udah ya, udah kelar ya. Oke, nutup nih atau gimana nih? Ya, tutup aja, Zan. Oke, baik, terima kasih semuanya yang udah datang dan kita udah diskusi nih, jadi tahu kan sekarang. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Ya.